Satu WG4 mulai. Ya, selamat datang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musirawas, Mas Bro Agus. Ya, hari ini kita akan bincang dengan Kepala Dinas Sosial, ya, Mas Bro Agus, Dinas Sosial, untuk membahas salah satu dari 9 program prioritas Bupati Musirawas yang kita anggap sangat pro dengan rakyat kecil, dengan rakyat tentunya, yaitu santunan kematian, ya Mas Bro ya. Nah, sepanjang dari 2021 ya, 2021, 2022, kemudian 2023, sebentar lagi Bupati ini akan 2 tahun kepemimpinannya memimpin Kabupaten Musirawas. 2 Sri Kandi, Ibu Haja Anak Mahmud dan Ibu Haja Suwarti. Nah, sebagai ujung tombak nih, Mas Bro, sebagai ujung tombak pelaksana program prioritas, bagaimana realisasi dari program santunan kematian yang ada di Dinas Sosial? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Sosial ini merupakan salah satu OPD yang melaksanakan salah satu program unggulan Bupati, Ibu Haja Anak Mahmud dan Ibu Haja Suwarti. Ini telah melaksanakan penyaluran untuk santunan kematian pada tahun 2021 itu sejumlah 1.987 orang, dan di tahun 2022 yaitu 2.120 orang, dan untuk tahun 2023 ini sampai dengan hari Selasa kemarin kita sudah menyalurkan yaitu 212. Iya. Jadi sepanjang perjalanan 2021 sampai dengan 2023 ini 1.900 tambah 2.000 berarti hampir 4.326 itu kurang lebih. 4.000-an ya? Ya, sudah 4.000-an. Oke. Nah, dari 4.000 yang sudah kita realisasikan ini, mungkin lebih supaya masyarakat tahu, ya, walaupun sebenarnya ya untuk program ini sebenarnya mungkin apa namanya, ibarat kata itu ya, karena ini santunan kematian, jadi memang harus ada yang meninggal dulu kan. Mungkin bukan doa dari semua orang lah untuk mendapatkan santunan kematian ini. Tapi ya saya sebenarnya cukup ini juga ya dengan Pemkab Musirawas, khususnya dengan Bupati, cukup berpikirnya orang yang sudah meninggal pun, orang yang tengah berduka pun diberikan perhatian dan bantuan dalam bentuk program santunan kematian. Nah, mungkin Mas Bro bisa dijelaskan bagaimana proses untuk masyarakat ini yang mungkin ada keluarga yang meninggal dunia untuk mendapatkan program dari Bupati Musirawas ini, yaitu santunan kematian. Ya. Jadi untuk mengajukan ini yang pertama tentunya masyarakat itu silahkan untuk mengajukan atau mengusulkan permohonan untuk dana santunan kematian ini. Dan persyaratan-persyaratannya sudah kami sampaikan ke camat, ke desa-desa, kelurahan juga sudah kami sampaikan. Dari apa yang perlu dilengkapi, yang pertama yaitu adalah identitas penduduk dulu, adminduknya dulu, kemudian baik itu adminduk dari yang meninggal maupun nantinya keluarga yang akan menerima santunan tersebut. Dan juga yang paling penting yaitu ini harus dilengkapi dengan akte kematian. Akte kematian ya? Ya. Selanjutnya diharapkan ini juga menyampaikan fotokopi ataupun buku tabungan di situ, karena kita perlu rekeningnya. Karena nanti penyalurannya ini melalui rekening. Oh, jadi bantuan ini langsung ke rekening ahli waris atau keluarga yang menerima ya? Betul, ya. Oh. Ini tujuannya supaya apa yang diamanahkan ke kami ini bisa langsung diterima tanpa ada pengurangan atau mungkin pemotongan seperti itu dari petugas-petugas kami di Dinas Sosial. Jadi mungkin dengan langsung ke rekening itu untuk meminimalisir meminimalisir adanya pungutan-pungutan yang tidak jelas lah Mas ya. Jadi karena ini program kemanusiaan Mas Bro ya, untuk orang yang santunan kematian untuk keluarga ini yang sedang berduka cita, makanya langsung ke rekening yang bersangkutan. Nah, kalau sejauh realisasi ini ada nggak memang pernah ada yang mendapatkan bantuan karena memang rekeningnya itu ada bermasalah, ada masalah, mungkin ada
apa tunggakan atau apa, kepotong, kemudian ngelapor ke Dinsos. Betul ya. Pernah nggak terjadi seperti itu? Ya, jadi begini, terhadap rekening yang disampaikan ini, itulah kami mengharapkan supaya rekening ini benar-benar clear. Nah, supaya nantinya tidak bermasalah ketika dari pengaju tadi, dari masyarakat yang mengajukan tadi akan menerima atau mencairkan dana tersebut. Kalau nantinya ini rekeningnya bermasalah, misalnya ada hutang, maka ini bisa terhisap. Sedangkan sistem di bank itu bisa langsung mengambil dana itu. Betul. Demikian. Jadi diupayakan memang yang benar-benar clear ya. Iya. Jadi itu untuk masyarakat Kabupaten Musirawas yang mungkin akan menerima santunan kematian ini, buat ahli waris dan keluarga yang akan mengurusi ini, upayakan rekening itu memang rekening bank yang tidak ada masalah. Jangan ada tunggakan BPJS, jangan ada piutang yang kira-kira kalau uang itu masuk ke rekening bakal kesedot dengan otomatis. Ya. Karena nanti bantuan dari Dinsos itu akan terpotong ke rekeningnya kalau memang rekeningnya tidak clear ya. Saya luruskan, itu bukan dari Dinsos, tapi dari Bupati Musirawas. Oh, dari Bupati ya. Oke. Kami hanya melaksanakan, ujung tombaknya. Pelaksanaan administrasi. Oke, siap ya. Jadi memang Bupati ini programnya memang cukup luar biasa ya. Betul, seperti yang tadi kita pernah bahas juga, programnya jalan mulus, ya kan. Kemudian dari infrastruktur lari ke santunan kematian, ada juga rumah tahfiz di Musirawas, ya memang luar biasa. Yang kita doakan ya bisa berjalan lah sampai dengan terrealisasi semuanya sampai dengan akhir periodenya. Betul. Berarti di 2023 ini program ini udah jalan ya? Sudah untuk yang anggaran 2023 sudah 200-an lebih tadi ya? Betul. Karena ini ada juga masyarakat yang tadinya menanyakan apakah ini masih dilanjutkan. Ya, kalau kami dari Dinas Sosial ini sangat berkeyakinan karena ini merupakan program unggulan dari Bupati. Saya rasa selagi Bupatinya Ibu Ratna Mahmud ini saya rasa masih terus dilanjutkan. Masih terus dilanjutkan dan terus berjalan ya? Betul. Oke. Jadi kita doakan aja nanti sampai dengan selesai Bupati ini program santunan kematian ini bisa terus berlanjut. Ya. Karena mungkin sangat membantu lah bagi keluarga yang berduka itu ya, betul, Mas Bro ya. Jadi untuk ditambahkan sini kan memang sesuai tujuan dari Bupati, kenapa ada santunan kematian ini, salah satunya beliau ingin mewujudkan hadirnya pemerintah ketika masyarakatnya sedang berduka. Dengan adanya santunan kematian tentunya diharapkan ini bisa membantu bagi keluarga, karena dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah itu juga ternyata memerlukan biaya. Nah, jadi selain membantu tersebut juga ini semacam uang duka. Jadi santunan ini semacam uang duka dari pemerintah Kabupaten Musirawas. Nah, tadi belum disebutkan Mas Bro. Jumlah. Oh ya, jumlahnya ini santunan kematian ini sejumlah 3 juta per orang. 3 juta per orang. Ya. Oke. Kalau untuk pemanfaatannya tidak ada aturan dari Bupati atau dari Dinas Sosial, nggak ada ya? Yang jelas diprioritaskan untuk bagaimana pengurusan dari penyelenggaraan pengurusan jenazah. Ya, jadi kan pengurusan jenazah yang tadi mulai dari pemakaman itu juga sudah mulai membutuhkan biaya. Selain itu juga mungkin cara cara ini pengurusan jenazah ini dikaitkan juga mungkin dengan kepercayaan, mungkin juga dengan adat istiadat. Nah, itu juga tentunya membutuhkan biaya. Betul. Bagi mereka yang berduka, tentunya ini kan sangat membantu. Nah, sangat membantu. Kenapa? Karena ketika kita berduka, walaupun kita orang mampu pun kadang-kadang tidak terpikir ke situ. Nah, seperti itulah salah satunya. Ya. Artinya dengan program ini, seperti Mas Bro sampaikan tadi, di saat masyarakat berduka pun pemerintah itu hadir di tengah masyarakat melalui program santunan kematian. Betul ya. Luar biasa untuk Musirawas ya. Nah, jadi sorry Mas Bro, saya potong lagi untuk program santunan kematian. Ya. Ada syarat khusus nggak? Misalkan ya memang harus keluarga tidak mampu atau terdata di DTKS atau memang terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas? Ini untuk seluruh masyarakat Musirawas, tapi ada pengecualian.
Jadi pengecualiannya ini salah satunya ini kalau yang meninggal itu melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti bunuh diri, aborsi dan lain-lain. Ini salah satu yang dikecualikan. Kemudian ada juga yang meninggalnya karena dijatuhi hukuman pidana mati. Nah, itu kan meninggal juga, tapi karena yang tersebut termasuk yang dikecualikan. Nah, kemudian mungkin ini ada juga yang karena akibat menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba dan lain-lain. Kalau antara mampu dan tidak mampu semuanya sama ya? Iya, ini karena pertama adalah tujuan dari Bupati tadi adalah bagaimana pemerintah itu hadir ketika masyarakatnya dalam kondisi yang berduka. Berduka tadi. Iya. Siapapun berarti. Iya, siapapun. Syaratnya harus KTP Musirawas. Iya, harus penduduk Musirawas. Harus penduduk Musirawas. Iya. Oke. Ya, Mas Bro, sama pertanyaan saya dengan Kepala Dinas yang lain. Iya, ya. Karena lain pimpinan tuh lain pimpinan pasti lain sikap dan sifatnya masing-masing. Iya. Saya mau tanya dengan Mas Bro, kalau Bupati kita ini, Bupati Musirawas ini, kalau dengan kepala OPD ataupun dengan aparaturnya, dia seperti apa? Protokoler ataukah tidak menjaga jarak dengan aparaturnya atau seperti apa? Ya. Kalau menurut penilaian kami selama kurang lebih hampir 2 tahun ini kami melaksanakan tugas di OPD ini, beliau cukup terbuka dengan kami sehingga apa-apa yang beliau inginkan dalam artian untuk melaksanakan program-program beliau ini, beliau menyampaikan secara terang sehingga kami sebagai birokrasi yang membantu beliau ini tentunya mempunyai kewajiban bagaimana untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian. Artinya tidak terlalu berjarak ya, tidak jaim lah kira-kira. Oh iya, tidak, ya. Iya. Itu tadi saya sampaikan bahwa beliau terbuka terhadap apa yang beliau sampaikan. Tentunya ini itu tadi tidak karena sudah terbuka tadi, sehingga kami lebih jelas atau lebih terbuka lah ceritanya. Iya. Apapun masalah di masyarakat dan di SKPD. Iya. Oke. Nah, Mas Bro, harapan dari Mas Bro nih selaku Kepala OPD di Kabupaten Musirawas dengan 2 tahun berjalannya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas, apa yang jadi harapan Mas Bro? Tentunya kami birokrasi ini pembantunya dari Bupati beliau sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah. Beliau kan mempunyai janji-janji politik, punya visi yang dijadikan visi misi ketika beliau sudah menjabat. Nah, tentunya ini harapan kami supaya ini juga bisa terlaksanakan dengan baik. Karena masyarakat juga menilai di situ. Nah, apabila ini terlaksanakan dengan baik, kami sebagai birokrasi juga kan mendapat nilai yang baik juga dari masyarakat. Itu harapannya ya. Tapi paling tidak salah satu janji politik itu adalah satu dan kematian. Yang tertera dalam visi dan misi dan itu sudah terlaksana ya. Mudah-mudahan terlaksana sampai dengan selesai. Oke, terima kasih Mas Bro atas waktunya. Ya, nanti kita sambung di lain kesempatan. Ya, sukses terus untuk dinas sosialnya. Amin. Dengan program santunan kematiannya. Terima kasih.